Nah, ini salah satu contoh yang sudah dikembangkan di kurikulum 13 ya. Yang disarankan di dalam kurikulum 13 itu adalah contohnya discovery learning. Karena di waktu K13 ada 3 model yang disarankan. Dan saat ini masih relevan kok. Masih relevan. Discovery learning, project based learning, dan problem based learning. Nah, salah satu contohnya adalah discovery learning misalkan. Nah, pada saat berbicara discovery learning, hampir semua model pasti ada plus minusnya. Ada plus minus pada saat model itu dikembangkan. Jadi pasti ada plus minus. Ibu apa bisa dicek juga berbagai pertimbangannya. Tapi di antara berbagai model yang dianggap cukup selaras filosofisnya, ininya ada 3 model. Makanya kenapa sejak K13 sarankan. Kurikulum Merdeka tidak dihilangkan tuh, malah silahkan aja kalau mau digunakan. Jadi dengan menggunakan kurikulum Merdeka itu tidak menghilangkan K13 langsung dibuang begitu saja. Enggak, kalau hal-hal yang sudah baik lanjutkanlah. Nah, ini contoh discovery learning. Makanya kenapa tadi yang adanya model, satu ada namanya adalah model discovery learning model. Jadi model pembelajaran berbasis penemuan terbimbing. Ini contoh ya. Model-model lain pun pasti ada tahap. Sintaknya apa? Nih, tahap 1 lakukan simulasi, pemberian rangsangan. Tahap 2 pernyataan atau identifikasi masalah. Tahap 3 pengumpulan data. Tahap 4 pengolahan data. Tahap 5 pembuktian. Tahap 6 tarik kesimpulan. Nah, itu harus dilakukan pembelajarannya kalau sudah memutuskan menggunakan model. Jangan diacak-acak. Kalau sudah mengklaim menggunakan model ini, ikuti ini. Discovery learning sendiri bisa jadi ada beberapa teori yang lain. Ini teori yang ini salah satu yang saya pakai. Contoh yang saya pakai. Tidak pakem juga ini karena ternyata discovery learning pun misalkan project based problem learning akan ibu bapak temukan ahli lain model tahapannya berbeda. Nah, ini salah satu yang kita pakai di dalam pengembangan waktu K13 di beberapa modul yang kita kembangkan. Ini sudah sejak lama ya, 10 tahun yang lalu sudah kita sangat sarankan. Nah, sekarang nggak hilangkan, silahkan gunakan. Nah, di posisinya di mana? Nah, posisinya dalam perencanaan pembelajaran di mana? Tadi jelas di langkah-langkah. Di langkah-langkah. Jadi langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkah misalkan satu ya. Simulasi. Nah, simulasi pemberian rangsangan. Oh, ini kan setelah tahap 1 ya, simulasi. Pertama-tama dihadapkan suatu menimbulkan kebingungan, kemudian untuk tidak memberi jenis ini ya, di samping. Nah, ini contohnya ini sebagai contoh tahapan-tahapannya ya. Langkah 1, ini contoh pembelajaran saja. Simulasi pemberian rangsangan. Untuk memulai pembelajaran, guru perlu mempersiapkan simulasi rangsangan. Bisa berupa pertanyaan, fenomena yang disajikan dalam proyek atau narasi atau gambar-gambar yang lainnya. Ini misalkan disajikan ini data. Oh, ini ternyata ada tumpukan batu nih. Ingin ditanjikan nih. Tumpukan batu sekian banyak. Ditanya. Nih disajikan ya gambar-gambar. Lalu tahap 2. Setelah menyampaikan masalah tersebut, guru diminta menyajikan informasi yang disajikan. Ditanya kira-kira luasnya berapa? Buat tuh tadi tuh mau dihitung satu-satu atau tidak? Oh, dihitung luasnya. Setelah itu, guru setelah disajikan pernyataan, guru memandu siswa untuk mengumpulkan informasi tentang cara menentukan. Oh, tadi kan ditanya gimana ngitung volumenya. Nah, sekarang akhirnya dicari nih volume. Mengumpulkan, guru meminta siswa mengajukan pertanyaan lainnya. Nah, ini misalkan disajikan ini ya, data dikumpulkan berbagai data. Tahap keempat, diolah nih. Oh, setelah mengumpulkan data, mengamati informasi yang diberikan, guru meminta siswa untuk melengkapi langkah-langkah menentukan volume. Oh, disajikan. Oh, setelah itu baru dibuktikan. Lalu pemeriksaan, dicek nih, betul nggak? Oh, kalau seperti ini, volumenya seperti ini, panjangnya seperti ini, luasnya sini. Ini verifikasi. Baru nanti terakhir, oh setelah belajar ini saya dapat menarik kesimpulan. Ternyata, bila untuk menentukan volume balok itu diperoleh dengan ini loh. Volume itu ternyata hitungannya itu adalah dikalikan volume kali lebar kali tinggi. Sehingga pada saat disajikan nanti ngitung volumenya, ngitung seluruhnya di sini itu tidak dihitung satu-satu. Nanti akan dihitung panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah itu
proses belajarnya diikuti tahapannya pada saat kita memutuskan menggunakan model-model tertentunya. Jadi, nah ini kan model itu sebagai alat bantunya. Jadi pada saat memutuskan, saya pelajari, silahkan Ibu Bapak kalau mau menggunakan model, apapun model jigsaw, model apapun silahkan gunakan. Nah, kalau kemarin K13 ini disarankan ya dari puluhan model, lalu di luar 3 itu boleh nggak menggunakan model itu? Boleh kok. Nggak menggunakan pun nggak apa-apa, apalagi menggunakan model. Karena model itu alat bantu. Kalau Bapak menguasainya, saya menggunakan model, misalkan sudah ditentukan modelnya ini loh, modelnya jigsaw atau model apa gitu ya. Ibu Bapak atau mau kembangkan sendiri. Karena saya sudah mengajar 10 tahun, akhirnya saya sudah menghasilkan 5 model. Ya sudah Ibu Bapak, sudah saya teliti itu efektif, ya sudah gunakan. Silakan berikan nama Ibu Bapak model sendiri. Tidak mesti menggunakan model yang sudah dikembangkan orang lain, bisa jadi model yang dikembangkan ini. Tapi pastikan pada saat Ibu Bapak menggunakan sudah melakukan model, sudah jelas tahapannya. Ini pertama saya harus melakukan ini. Ini contoh yang dilakukan kalau discovery ya. Nah, model yang lain, project based learning tentunya berbeda lagi. Tahap yang pertamanya apa, kedua apa, ketiga apa, discovery lain. Nah, mungkin Ibu Bapak saran saya, silahkan Ibu Bapak dapat mempelajari model-model yang sudah sebenarnya K13 10 tahun ini juga disarankan. 3 aja dulu silahkan Ibu Bapak pelajari dulu 3 model ini sebelum mempelajari lainnya. Kalau modelnya sudah menguasai baik, silahkan kembangkan lain. Karena 3 model kenapa K13 cukup menyarankan itu, karena secara filosofis, dalam proses belajarnya mendekatkan, mengaktifkan siswa itu sudah selaras. Jadi dari waktu kita meneliti K13 pun, dari beragam model itu, tahapan model-model mana yang sebenarnya cukup efektif. Nah, 3 hal ini. Nah, itu ya. Jadi pada saat Ibu Bapak bagaimana menerapkan kurikulum dalam kurikulum Merdeka. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka sebenarnya yang kita tetapkannya apa? Apakah menetapkan model? Tidak. Di dalam kurikulum Merdeka kita tidak menetapkan model. Yang dalam kurikulum Merdeka yang kita tetapkan adalah prinsip-prinsipnya. Maka Ibu Bapak nanti dari model-model tersebut, Ibu Bapak sebenarnya nanti bisa memilah manakah model-model atau pendekatan-pendekatan yang selaras dengan prinsip. Ya. Model-model atau pendekatan-pendekatan yang selaras dengan prinsip-prinsip. Karena tadi kan sebelum tuang ke model itu ada pendekatannya. Pendekatan itu mengacu kepada prinsipnya, prinsip filosofisnya dan lain-lainnya. Yang ditentukannya kita tetapkan dalam kurikulum Merdeka itu adalah prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip pembelajarannya. Makanya kita tidak mengeksplisitkan model-model tertentu. Silahkan mana. Nah, kalau yang dirasa selaras mana? Yang di K13 itu masih selaras kok. Dengan yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini contohnya ya. Bukan contohnya. Yang kita tuangkan dalam panduannya. Prinsipnya apa saja? Pembelajaran mempertimbangkan tahap perkembangan tingkat pencapaian. Ini ya. Sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, ini tolong gimana pembelajaran yang menyenangkan. Tadi project based learning, discover learning itu menyenangkan anak nih. Ada tahapan-tahapan ini. Nah, itu bisa jadi cocok kan? Lalu pembelajaran membangun pembelajar sepanjang hayat. Nah, pembelajaran sepanjang hayat tidak asal anak langsung diajarkan langsung paham. Ada proses anak berpikir nih. Memikirkan stimulasi yang mendalam. Ini cocok. Makanya kenapa 3 model itu cukup selaras nih. Prinsipnya sama. Lalu pembelajaran membangun karakter dan kompetisi secara holistik. Lalu sesuai lingkungan, budaya peserta didik, melibatkan mitra, dan pembelajaran berorientasi pada masa depan kelanjutan. Nah, yang ditetapkan oleh kurikulum Merdeka itu adalah prinsip-prinsipnya. Nah, ini ada ilustrasinya, contoh pelaksanaan prinsip-prinsip ini. Nah, kira-kira Ibu Bapak mungkin setelah mempelajari model tertentu, apakah model ini selaras nggak dengan prinsip-prinsip ini? Itu aja pertanyaannya. Model banyak tentunya yang sudah dikembangkan. Tinggal bertanya nanti, model ini selaras nggak dengan prinsip-prinsip ini? Model ini nggak cocok nih, karena model ini langsung aja orang langsung di drilling supaya langsung menghafal. Nggak cocok dengan prinsip-prinsip, berarti nggak cocok. Nah, clue-nya kalau yang K13 kemarin gimana yang disarankan? Itu saat ini masih selaras. Yang discovery, project, dan problem itu masih selaras. Nah, model-model lain ya mungkin Bapak silahkan teliti ya. Tapi yang jelas yang di K13 itu bisa tetap dilanjutkan, masih selaras dengan model-modelnya. Lalu bagaimana menuangkan dalam perencanaannya? Perencanaan sekali lagi tadi ya cukup 3 komponen minimalnya. Tujuan, langkah-langkah asesmen. Di mana saya menerapkan model? Ya terapkan dalam langkah-langkah. Kan model itu ada langkah-langkah. Dalam langkah-langkahnya jelas.
Kalau menggunakan model apa yang sudah dipilih, jelas sintaknya tentu. Tadi ya, kalau sudah memastikan model discovery, tadi tahap 1 simulasi, tahap kedua apa-apa, ikuti aja tuangkan pada saat Ibu Bapak menggunakan model tertentu. Itu saja mungkin Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan ya. Jadi titip nanti tolong pada saat berbicara ini model, pastikan saya tuh benar nggak lagi berbicara model, atau saya tuh lagi berbicara pendekatan, apa saya berbicara metode atau yang lainnya. Lalu yang kedua, pada kurikulum Merdeka bagaimana? Kurikulum Merdeka tidak ada wajib model yang diwajibkan. Tidak pakai model pun nggak apa-apa. Dalam perencanaan cukup tadi ya, tujuan langkah-langkah asesmen. Dalam kurikulum 13 tuh banyak yang masih selaras yang bisa kita terapkan. Praktik baik 10 tahun kemarin di K13 itu ya selama ini di kurikulum Merdeka tepat, silahkan dilanjutkan. Hal-hal yang kemarin itu sudah bukan langsung kita karena ganti kurikulum langsung nggak usah dipakai, nggak juga. Kalau memang masih relevan, lanjutkan. Karena prinsip pengembangan kurikulum itu praktik-praktik baik sebelumnya itu kita lanjutkan hal-hal yang sudah terbukti itu, terbukti baik. Dan 4 ya, kalau memang sudah menggunakan model, ikuti tahapannya. Karena yang namanya model itu ada sintak-sintak yang harus kita ikuti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi karena kurikulum mereka tidak mengeluarkan teori baru terkait model ya. Yang dalam kurikulum mereka yang kita terapkan, yang kita tuangkan adalah prinsipnya. Silahkan gunakan model apapun selama selaras dengan prinsip yang kita kembangkan.